Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang study case tentang perusahaan farmasi wajib patuhi etika pemasaran obat. Di sini kami ada 7 anggota. Yang pertama Yogi Febriansyah, kedua Edgar Imam Sauki, ketiga Fayat Nawaf, keempat Faisal Ramzi Pramudia, kelima Syala Melinda Putri, keenam Noinana Putra Larosa, ketujuh Yehuda Cantona Situmorang. Yang pertama, data dan fakta. 1. Promosi atau pemasaran obat merupakan suatu keharusan bagi industri farmasi. 2. Dalam Permenkes ditegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan saran elektronik atau tanpa saran elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Yang terakhir, menjelaskan bagaimana cara kerja obat dengan akurasi penjelasan ilmiah. Masalah yang pertama, praktik gratifikasi rentan terjadi pada industri farmasi dengan pelayanan kesehatan. Yang kedua, gratifikasi muncul ketika industri farmasi melakukan promosi obat-obatan kepada dokter atau rumah sakit. Yang ketiga, perusahaan farmasi dianggap kurang etis dalam memasarkan obat. Yang keempat, marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional terkait dengan pemasaran produk dan cashback yang diterima instansi, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemungkinan solusi. Yang pertama, perusahaan farmasi harus lebih etis lagi dalam memasarkan obat. Yang kedua, menegaskan komitmen etika pemasaran dan anti gratifikasi terhadap perusahaan farmasi. Dan yang terakhir, lebih ditegaskannya sanksi terhadap oknum yang melakukannya. Solusi akhir yang pertama menerapkan etika pemasaran agar pihak farmasi melakukan pemasaran obat secara jujur dan etis. Yang kedua, jika masih terjadi gratifikasi, para pelanggar tersebut harus diberi hukuman yang setimpal agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir, institusi harus lebih selektif lagi dalam mencari orang untuk memasarkan obat kepada masyarakat sehingga disampaikan secara jelas dan benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.